Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membicarakan tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa hal dimulai dari hal yang pertama. Apa itu PSBB? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease atau COVID-19. PSBB sendiri ini merupakan strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Tertulis juga dalam PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 2 untuk ditetapkan sebagai PSBB harus memenuhi dua kriteria, yaitu pertama, jumlah kasus atau kematian akibat penyakit ini meningkat dan menyebar secara cepat. Kriteria kedua, wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain. Epidemiologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola penyakit dan kesehatan di tingkat sosial dengan mempelajari faktor-faktor yang terkait dengan penyakit dan kesehatan tersebut. Lalu poin yang akan saya bahas selanjutnya adalah dampak dari PSBB ini, baik positif maupun negatif. Yang pertama, positif. Dampak positif pertama yang bisa dihasilkan adalah kualitas udara di Indonesia lebih baik karena semakin sedikit orang yang keluar dari rumah dan menggunakan kendaraan bermotor mereka. Yang kedua, mempererat kekerabatan antar keluarga. Karena kita dipaksa untuk di rumah, kita lebih banyak waktu dengan keluarga dan bisa memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Yang ketiga, tingkat kepedulian antar sesama manusia meningkat. Karena di era ini banyak sekali orang kaya yang menyumbangkan kelebihan mereka untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Lalu kita ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah sektor usaha mengalami penurunan. Dengan kita semua berada di rumah, kita tidak bisa, banyak orang yang tidak bisa menjalani usaha, jadi banyak usaha yang bangkrut dan mengalami kerugian besar. Dampak negatif yang kedua adalah permintaan pasar akan semakin menurun karena banyak orang yang tidak keluar rumah dan mereka lebih banyak nyetok di rumah, sehingga banyak yang tidak belanja dalam waktu yang cukup panjang. Dampak negatif yang ketiga adalah berkurangnya penghasilan orang-orang yang berpenghasilan harian seperti ojek online atau penyemir sepatu, tukang sayur, dan lain-lain sebagainya karena mereka tidak bisa keluar rumah dan mereka tidak bisa mencari uang sehingga penghasilan mereka akan berkurang dan pemasukan mereka juga akan berkurang. Lalu kita akan membicarakan tentang efektivitas dari PSBB ini. PSBB ini bisa dibilang sama dengan lockdown di luar negeri ya. Jadi PSBB ini efektif jika dilakukan dengan benar karena semua orang sangat menjaga jarak masing-masing. Semua orang tetap di rumah dan tidak ada kontak fisik sama sekali. Hampir tidak ada kontak fisik sama sekali sehingga penyebaran virus juga bisa diminimalisir karena penyebaran virus ini bisa dilakukan melalui kontak fisik dan pembicaraan jarak dekat. Hal berikutnya adalah kesimpulan. Materi terakhir kali ini yang akan dibahas. Menurut saya, PSBB ini merupakan tindakan yang bagus yang sudah diambil pemerintah karena jika ditaati dengan benar, PSBB ini tentunya akan mengurangi penyebaran virus dan kematian akibat virus ini karena di luar negeri pun sudah banyak yang mempraktikkan dan berhasil seperti Cina dan Korea. Ya, baiklah itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita semua tetap aman dan stay at home, ikuti apa yang dikatakan pemerintah. Semoga kita semua selamat sampai akhir dari pandemi ini. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.